Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Dipal dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Di sini saya akan melampirkan PowerPoint teks dari kelompok saya dengan judul Pertumbuhan dan Perkembangan Peserta Didik. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan yang bersifat kuantitatif yang mengacu pada jumlah besar serta luas yang bersifat konkret yang biasanya menyangkut ukuran dan struktur biologis. Pertumbuhan merupakan perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses kematangan fungsi fisik yang berlangsung secara normal dalam perjalanan waktu tertentu. Jadi pertumbuhan itu dari mulai anak-anak usia dini, dari mulai kecil hingga dewasa. Perkembangan merupakan pengertian di mana terdapat struktur terorganisasikan dan mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Oleh karena itu, bila mana terjadi perubahan dari struktur baik dalam organisasi maupun dalam bentuk, akan mengakibatkan perubahan fungsi satu. Perkembangan menggambarkan perubahan kualitas dan stabilitas dalam diri seseorang, yakni adanya perubahan dalam struktur, kapasitas, fungsi, dan efisiensi. Perkembangan itu bersifat keseluruhan, misalnya perkembangan intelektual, emosional, spiritual adalah hubungan satu sama lain. Misalnya perkembangan kemampuan membaca meliputi perkembangan suara, mengalami sosial dan emosional. Jadi pertumbuhan bisa membaca, bisa berbicara, bersuara, dan juga bisa bersosialisasi dan emosional dan emosinya. Lanjut, tahapan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Nah, tahapan-tahapannya itu ya di sini. Tahapan pertumbuhan. Yang pertama, tahapan pertumbuhannya adalah pertumbuhan sebelum lahir. Pertumbuhan sebelum lahir, masa pertumbuhan dan perkembangan yang sangat kompleks, dimulai dari proses pembuahan yang membentuk suatu sel kehidupan embrio. Jadi di dalam janin itu, sel embrio itu bertumbuh, nantinya akan menjadi janin. Merupakan awal terbentuknya organ-organ dan jaringan saraf menjadi suatu sistem yang lengkap, diakhiri dengan kelahiran dan diakhiri dengan melahirkan seorang anak kecil, seorang balita, seorang bayi. Pertumbuhan setelah lahir. Pertumbuhan setelah lahir, lanjutan pertumbuhan sebelum lahir. Pertumbuhan berlangsung sampai dewasa hingga 25 tahun.
perbandingan ukuran badan dari yang kurang proporsional sampai yang ideal, sehingga masing-masing komponen tubuh akan mencapai tingkat kematangan untuk menjalankan fungsinya. Tahapan perkembangan. Yang pertama, pada masa konsepsi. Konsepsi menyangkut fertilisasi dan pelekatan embrio pada dinding uterus. Postnatal. Yang kedua di sini ada pranatal sebelum melahirkan. Pranatal manusia yang dimulai tidak konsepsi sampai kelahiran berlangsung 9 hari. Selanjutnya di sini ada postnatal. Postnatal individu mengalami perkembangan berupa kemampuan non-intelek fisik berupa fisik, emosi, sosial, moral, bahasa, bakat khusus, sikap, dan nilai-nilai. Fisik berupa fisik, yaitu pertumbuhan berupa fisik yang tadinya orang itu kecil bisa menjadi besar pertumbuhannya. Emosi dan emosinya itu akan menggebu-gebu seperti itu. Aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan siswa. Yang pertama, aspek-aspeknya ada karakteristik umum perkembangan organ dan kelenjar, perubahan emosi wanita. Jadi di sini ada wanita menstruasi, timbulnya jerawat, lekuk tubuh. Jadi pertumbuhan wanita itu dari mulai anak-anak hingga menjadi dewasa, menjadi remaja, pertumbuhannya itu dengan ciri-cirinya seperti banyak jerawat di pipi, di jidat, di pori-pori hidung, di sekitaran muka, dan payudaranya membesar, menstruasi, dan juga bokongnya membesar. Pria, mimpi basah, suara parau, pertumbuhan tinggi yang cepat. Kalau di pria itu ada mimpi basah, kalau di wanita tidak ada. 1001, hanya 1001 kalau di wanita. Kalau di pria mimpi basah pasti akan mengalami tumbuhnya zakun, terus pertumbuhannya cukup cepat. Yang pertumbuhannya cukup cepat dari mulai SMP, tinggi badannya hanya 150 hingga menjadi 165, pertumbuhannya itu cukup cepat. Pengaruh keluarga. Faktor pengaruh keluarga itu adalah seperti gen, keturunan, seperti itu. Faktor lingkungan seperti pergaulannya, seperti sosialnya. Pengaruh gizi itu seperti makanannya yang berprotein tinggi, makanan yang seperti kalau sarapan makanannya seperti roti, sayur-sayuran, seperti itu. Gangguan emosional, dan gangguan emosionalnya
tidak terkontrol, karena masih di usia segitu emosinya masih liar lah. Aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan siswa. Jenis kelamin itu ada 2, cewek dan cowok. Status sosial ekonomi itu seperti orang mampu dan tidak mampu. Pengaruh bentuk tubuh, measure kekar berat, orangnya itu berotot dan badannya itu memberat. Ectomorph, kurus bertulang panjang. Orang yang kurus bertulang panjang itu orangnya yang tinggi, ya, tapi tinggi bukan jangkis, jangkung ipis najis bukan. Orangnya itu yang tinggi, badannya tinggi, cuman dia tulang, banyakan tulang ya. Endorf, gemuk berat. Kalau endorf itu gemuk berat seperti obesitas, seperti orang yang badannya besar. Lanjut, aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan siswa. Faktor-faktor yang mendorong kelanjutan perkembangan motor skills anak. Pertumbuhan dan perkembangan sistem syaraf. Pertumbuhan otot-otot urat-uratnya menjadi besar. Perkembangan dan pertumbuhan fungsi kelenjar endokrin. Perubahan struktur jasmani. Arigatou gozaimasu. Sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.